Jika kamu seorang ibu hamil atau sedang merencanakan kehamilan, jangan pernah abaikan video ini. Karena ada satu vitamin yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menentukan apakah bayi lahir cukup bulan atau justru prematur. Vitamin itu adalah vitamin D. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang kekurangan vitamin D dan bagaimana hal itu berakhir dengan kelahiran bayinya lebih cepat dari yang seharusnya. Bayangkan seorang ibu muda bernama Sinta, usia 27 tahun. Ia sedang hamil anak pertama. Sinta tinggal di kota besar, jarang berjemur karena takut kulitnya menggelap dan lebih sering berada di ruangan ber-AC. Pola makannya juga kurang sehat, lebih banyak makanan cepat saji, dan jarang mengonsumsi ikan atau susu. Selama hamil, ia tidak mendapat edukasi tentang pentingnya vitamin D. Saat usia kehamilan 30 minggu, ia mulai sering merasa lelah, nyeri tulang, dan kram kaki. Ia menganggap itu wajar dalam kehamilan. Namun pada usia 33 minggu, ia mengalami kontraksi mendadak. Bayinya lahir prematur dengan berat badan rendah dan harus dirawat di inkubator. Setelah diperiksa, kadar vitamin D dalam darah Sinta sangat rendah. Dokter berkata, kekurangan vitamin D bisa meningkatkan risiko persalinan prematur. Kisah Sinta adalah cerminan banyak ibu hamil di Indonesia. Menurut WHO, tahun 2021, defisiensi vitamin D pada ibu hamil merupakan masalah global, terutama di negara-negara tropis, di mana seharusnya sinar matahari berlimpah. Ironisnya, justru banyak ibu hamil di daerah tropis yang kekurangan vitamin D karena jarang berjemur, pola makan tidak seimbang, dan kurang edukasi. Mengapa vitamin D penting pada kehamilan? Vitamin D berperan membantu penyerapan kalsium, menjaga kekuatan tulang ibu, dan mendukung pembentukan tulang janin. Tapi perannya tidak berhenti di situ. Vitamin D juga mengatur hormon kehamilan, menjaga fungsi plasenta, dan mengurangi risiko komplikasi. Studi dari The Lancet tahun 2020 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kadar vitamin D rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami preeklamsia, diabetes gestasional, bayi berat lahir rendah, dan kelahiran prematur. Prematuritas adalah masalah serius. Bayi yang lahir sebelum usia 37 minggu belum berkembang sempurna, terutama paru-paru dan otaknya. Mereka sering membutuhkan perawatan intensif, rawan infeksi, dan berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Menurut data WHO tahun 2020, prematuritas adalah penyebab utama kematian bayi baru lahir di seluruh dunia. Kembali ke kisah Sinta. Bayinya lahir di usia 33 minggu, harus dirawat di NICU selama 1 bulan. Setiap hari ia menangis melihat bayinya di dalam inkubator dengan selang oksigen. Ia berkata, seandainya saya tahu lebih awal pentingnya vitamin D, mungkin bayi saya bisa lahir cukup bulan. Kisah ini menunjukkan betapa besar dampak kekurangan vitamin D pada ibu hamil. Studi dari BMJ tahun 2019 menganalisis ribuan ibu hamil dan menemukan bahwa mereka yang kadar vitamin D-nya rendah memiliki risiko kelahiran prematur lebih tinggi hingga 60% dibanding ibu dengan kadar vitamin D cukup. Mekanisme pastinya masih terus diteliti, tetapi salah satunya terkait peran vitamin D dalam mengatur sistem imun dan peradangan. Kekurangan vitamin D membuat tubuh ibu lebih rentan terhadap infeksi dan inflamasi yang bisa memicu kontraksi dini. Selain itu, vitamin D juga berperan menjaga fungsi plasenta. Plasenta adalah organ sementara yang menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Penelitian dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2020 menemukan bahwa ibu dengan defisiensi vitamin D cenderung memiliki plasenta yang kurang optimal, sehingga janin lebih berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan lahir prematur. Kisah nyata lain datang dari seorang ibu bernama Dewi, 32 tahun, yang sedang hamil anak kedua. Berbeda dengan kehamilan pertamanya yang penuh komplikasi, kali ini ia mendapat edukasi lengkap tentang vitamin D. Ia rutin berjemur setiap pagi, mengonsumsi susu fortifikasi, dan mendapat suplemen vitamin D dari dokter kandungannya. Hasilnya, kehamilannya berjalan lancar. Bayinya lahir cukup bulan dengan berat badan sehat. Dewi berkata, ternyata menjaga vitamin D itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kontroversi muncul karena sebagian orang masih menganggap suplementasi vitamin D tidak perlu, terutama di negara tropis. Mereka berpikir sinar matahari sudah cukup. Padahal, penelitian menunjukkan tidak semua orang mendapatkan vitamin D yang memadai hanya dari sinar matahari. Faktor seperti warna kulit, penggunaan tabir surya, pakaian tertutup, dan gaya hidup di dalam ruangan sangat memengaruhi. Menurut ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists, tahun 2020, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi setidaknya 600 IU vitamin D per hari.
Pada ibu dengan defisiensi, dosis bisa lebih tinggi sesuai anjuran dokter. Suplementasi vitamin D terbukti aman dan bermanfaat, terutama dalam mencegah komplikasi kehamilan. Namun penting diingat, vitamin D tidak boleh berlebihan. Karena larut dalam lemak, vitamin D bisa menumpuk dalam tubuh. Dosis yang terlalu tinggi tanpa pengawasan medis bisa menyebabkan hiperkalsemia, merusak ginjal, dan membahayakan janin. Karena itu, suplementasi harus sesuai dosis yang dianjurkan dokter kandungan. Kembali pada pertanyaan utama, apakah kekurangan vitamin D meningkatkan risiko bayi lahir prematur? Jawabannya adalah iya, banyak penelitian mendukung hal ini. Vitamin D bukan hanya vitamin tulang, tetapi juga vitamin kehamilan yang penting untuk mencegah komplikasi. Pesan penting untuk semua ibu hamil adalah jangan abaikan vitamin D. Jangan hanya fokus pada asam folat atau zat besi, tetapi pastikan juga mendapat cukup vitamin D dari sinar matahari, makanan, dan bila perlu suplemen. Karena vitamin D bisa menjadi pembeda antara bayi yang lahir sehat cukup bulan atau bayi yang harus berjuang di inkubator karena lahir prematur. Kisah Sinta dan Dewi memberi pelajaran penting. Edukasi sederhana tentang vitamin D bisa menyelamatkan nyawa, mengurangi komplikasi, dan memberi awal kehidupan yang lebih sehat bagi bayi. Jangan tunggu sampai terlambat.